Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berjumpa kembali di materi atau pelajaran selanjutnya. Namun kali ini kita tidak memberikan materi pelajaran, tetapi kita akan melakukan ulangan harian pertama untuk materi pelajaran 6 tentang indahnya saling membantu, ya. Baik, jadi persiapkan diri kalian semua. Bagi adik-adik semua yang menonton video ini, silahkan mengikuti dan memperhatikan video ini baik-baik, karena ini adalah video untuk ulangan harian kita di materi pertama di pelajaran 6 tentang indahnya saling membantu. Baik, yang pertama, silahkan kalian sediakan kertas selembar, kemudian tulis nama dan kelas. Sebelumnya mengerjakan ulangan terlebih dahulu, kita membaca doa, ya, agar Allah Subhanahu wa taala melancarkan dan memberi pemahaman dalam menjawab soal ulangannya. Baik, jadi silahkan di jeda video ini dan menyiapkan kertas selembar, menulis nama dan kelas. Silahkan. Oke, sudah selesai. Baik, yang pertama adalah soal pilihan ganda, ya. Jadi silahkan ditulis di kertasnya soal pilihan ganda. Nomor 1. Membaca Al-Quran hendaknya dimulai dengan membaca A. Membaca Al-Fatihah, B. Membaca ta'awudzu atau isti'azah dan basmalah, dan yang ketiga atau yang C. Membaca surah. Jadi cara menjawabnya, tulis langsung jawabannya, ya. Nomor 1, misalnya kamu pilih A, tulis nomor 1 A, membaca Al-Fatihah, ya. Tidak usah ditulis soal dengan jawabannya, langsung saja jawabannya ditulis, ya. Oke, ya. Jadi silahkan pilih apakah jawabannya A, B, atau C. Oke, ya. Jawabnya sama seperti ulangan-ulangan sebelumnya yang kita kerjakan, ya. Langsung saja tulis jawabannya, jawaban yang paling tepat menurut kalian. Oke, sudah nomor 1. Kemudian kita pindah ke soal nomor 2. Suatu hari, Putra meminta tolong kepada temannya untuk ditemani pergi ke sekolah, mengambil mangga tanpa meminta izin kepada gurunya. Sikap Putra termasuk sikap yang A. Tolong menolong dalam kebaikan, B. Tolong menolong dalam mencari pahala, C. Tolong menolong dalam berbuat dosa. Jadi silahkan dipilih di mana jawaban yang paling tepat. Apakah sikap Putra itu termasuk yang A. Tolong menolong dalam berbuat kebaikan, atau B. Tolong menolong dalam mencari pahala, atau C. Tolong menolong dalam berbuat dosa. Jadi silahkan dipilih, ya. Oke. Cara jawabnya sama seperti sebelumnya, ya. Langsung tulis jawabannya. Apakah jawabannya A, B, atau C. Oke, kita pindah ke soal yang ketiga. Oke. Di sini ada kutipan ayat Al-Qur'an-nya yang telah kita pelajari sebelumnya. Nomor 3. Potongan ayat di atas termasuk surat Al-Maidah ayat ke di sini ada sudah tertera, ya, tulisan Al-Qur'an. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Famanitturra fi masatin ghairah mutajanifin li ismin wa innallaha ghafurur rahim. Jadi silahkan ingat-ingat sebelumnya, potongan ayat di atas itu termasuk surah Al-Maidah ayat ke yang pertama atau A 2, B ayat ketiga, dan C ayat keempat, ya. Jadi ingat-ingatnya, apakah yang di atas itu adalah ayat kedua dari surah Al-Maidah,
atau surah Al-Maidah ayat ketiga, atau surah Al-Maidah ayat keempat, ya. Nah, jadi silahkan pilih salah satu jawaban yang menurut kalian yang paling benar. Oke ya. Lanjut nomor 4. Isi kandungan surah Al-Maidah ayat kedua adalah. Ini mengenai dengan kandungan dari surah Al-Maidah ayat kedua. Isi kandungannya ya. Yang pertama, kita diperintahkan agar tolong menolong dalam kebaikan. B, kita dianjurkan agar berteman dengan siapa saja. Dan yang C, kita diperingatkan agar menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jadi silahkan dipilih apa isi kandungannya itu, termasuk yang A, yang B, atau yang C. Oke, lanjut. Nomor 5. Isi kandungan surah Al-Hujurat ayat ke-12 adalah jadi yang A, kita diperintahkan agar tolong menolong dalam kebaikan, atau B, kita dianjurkan agar menjauhi sifat dengki, iri, dan sombong. Dan yang C, kita diperingatkan agar menjauhi sifat prasangka dan mencari-cari kesalahan orang lain. Jadi silahkan cari atau silahkan ingat-ingat kembali apa isi kandungan dari surah Al-Hujurat ayat ke-12 yang telah kita pelajari. Oke ya, lanjut nomor 6. Ada lagi kutipan ayat ya. Coba ingat-ingat ya ayat di atas. Potongan ayat di atas artinya adalah kita disuruh menerjemahkan ayat yang berada di atas itu. Ayat di atas itu bunyinya wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Jadi silahkan ingat-ingat kembali terjemahan dari ayat tersebut. Ya, pilihan jawabannya yang A, dan tolong menolonglah dalam menghindari permusuhan, atau yang B, jangan tolong menolong dalam berbuat dosa, atau yang C, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa. Di situ mengerjakan ya, bukan mengerjaan tapi mengerjakan. Jadi silahkan pilih apakah jawabannya A, B, atau C. Oke, lanjut. Nomor 7. Isi kandungan surah Al-Hujurat ayat ke-13 adalah A, kita diciptakan untuk saling mengenal satu sama lainnya. B, kita dianjurkan menjauhi segala larangannya. Dan C, kita diperingatkan agar menjauhi sifat prasangka dan mencari-cari kesalahan orang lain. Jadi ingat-ingat kembali apa isi kandungan surah Al-Hujurat ayat ke-13 yang telah kita pelajari sebelumnya. Apakah jawabannya A, B, atau C? Oke ya. Lanjut. Nomor 8. Jadi kalau sudah selesai ditulis jawabannya, pilihan ganda, kemudian tulis kembali di kertas jawabannya isian. Oke. Lanjut di bawahnya. Oke. Kemudian nomor 8. Ceritakan pengalaman kamu saat tolong menolong dalam kebaikan. Jadi nomor 8 ini kamu diminta agar menceritakan salah satu dari pengalaman kamu saat tolong menolong dalam kebaikan ya. Misalnya kamu pernah menolong siapa? Apakah teman, orang tua, sahabat, atau guru, atau yang lain-lainnya? Terserah, pilih salah satu pengalaman kamu saat tolong menolong dalam kebaikan ya. Oke. Nomor 9, ceritakan pengalaman kamu saat menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Seperti pergi ke masjid untuk sholat, atau pernah bersedekah dengan orang yang kurang mampu, dan lain-lain ya. Jadi ceritakan salah satu juga pengalaman kamu saat menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi dihimbau adik-adik semua, jawaban nomor 8 dan 9 ini diminta untuk menceritakan salah satu pengalaman kamu. Jadi harusnya jawaban adik-adik semua itu agar diperpanjang atau beberapa paragraf lah yang kamu buat ya, tidak pendek. Jadi kalau diminta kalau menceritakan, berarti itu diceritakan dari awal sampai akhir ceritanya ya. Oke.
Nomor 10 juga tentang pengalaman kamu saat pertama kali berkenalan dengan teman baru. Pastinya kita itu pernah berkenalan dengan teman baru. Jadi ceritakan salah satu pengalaman kamu tersebut dalam berkenalan dengan teman baru. Ya, sama dengan jawaban nomor 8, 9, 10. Jawabannya itu agak dipanjangkan supaya dapat dinilai dengan baik dan benar. Oke ya. Sekian ulangan kita hari ini, dan jangan lupa semangat terus belajarnya dan terus belajar, semangat, dan semoga ulangan kita hari ini dapat menjadi keberkahan bagi kita semua, dan semoga adik-adik semua mengerjakan dengan baik dan benar. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.